Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang siang kali ini Allah memberikan kita kesehatan, keluasan, dan tentunya berbagai nikmat yang sama-sama kita rasakan. Mudah-mudahan segala ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama. Insyaallah kita sebagai umat yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran sunnah-sunnahnya ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan daripada makalah dalam kitab Masalihul Ibad. Auhallahu ila Dawud alaihi salam, innal akilal hakim la yakhlu min arba'i sa'atin. Dalam kitab Jabur disebutkan bahwa Allah memberi wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai berikut ya. Sesungguhnya orang yang berakal sempurna ilmunya tidak akan mengosongkan 4 waktu ya. Jadi dalam kitab Jabur itu sesungguhnya orang-orang yang berakal itu tidak akan mengosongkan ilmunya dalam 4 waktu yang penting ya. Yang pertama adalah saatin yunaji biha rabbahu ya, saat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau sholat tentunya sudah pasti kita laksanakan, ada itu kewajiban bagi ya kaum muslimin ya, yang telah balik, yang telah menjadi sebuah keharusan, kewajiban untuk sholat. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bermunajat kepada Rabb-nya dalam waktu-waktu tertentu ya. Ada yang mengajarkan ya selepas subuh itu ya kalau bisa jangan bergerak sebelum kita melakukan zikir-zikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan menurut para ulama itu satu hari minimal kita 100 ayat yang kita baca. Ya kan? Kemudian membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali masing-masing. Ya, dan membaca surat-surat yang lain. Ya, misalnya Al-Mulk dan seterusnya. Nah, itulah waktu-waktu munajat yang harus kita lakukan bagi orang-orang yang berakal seperti itu. Atau waktu setelah ba'da asar, ini juga waktu-waktu yang terbaik ya, yang diajarkan para ulama. Ada waktu yang utama lagi sepertiga malam ya, kita bertahajud ya, membaca Al-Quran, membaca zikir-zikir, yaitu di tengah ya. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah itu Allah menarik kita ya, menarik kita ke dalam posisi maqam mahmudah, menarik kepada derajat-derajat orang-orang yang terpuji ya. Jadi kita harus berupaya untuk ya memberikan apapun potensi pada diri kita untuk menghamba totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berangkatnya emang harus dari bawah ya. Tapi ada emang Allah menentukan orang-orang yang dipilih itu langsung diambil ya. Seperti siapa? Ibrahim bin Adham ya. Ibrahim bin Adham ini adalah dia putra mahkota ya, dari kerajaan di Balkan ya, daerah Afghanistan di sana ya. Ini sangat terkenal beliau itu. Bahkan ya ada jurnalis ya, sekaligus dia adalah penyair dari Inggris yang banyak menulis puisi tentang Ibrahim bin Adham ini. Namanya Mr. Lefkan. tahun 18
1838 dengan bukunya Book of Change. Ya. Ini saking terkenalnya yang namanya tokoh Ibrahim bin Adham sampai-sampai orang-orang Inggris itu ya jurnalis Inggris itu menulis tentang bagaimana Abu bin Adham, maksudnya Ibrahim bin Adham. Ya. Banyak juga yang menulis tentang Ibrahim bin Adham yang sebutannya Abu Ishaq. Ya. Ada yang bernama Fakhruddin Aktor dalam kitabnya Tadhkiratul Awliya, ya. Atau Abu Nu'im, ya. Menurut juga Hikayatul Awliya, Tabaqatul Awliya. Ya. Kalau di Indonesia itu ditulis dengan Hikayatul Sultan Ibrahim bin Adham. Ya. Nah, Ibrahim bin Adham ini adalah tadinya dia adalah seorang pembesar, ya, putra mahkota. Setelah ayahnya wafat, dia diangkat menjadi seorang raja. Tatkala di tengah malam, ya, saat dia akan berangkat ke peraduan, dia mendengar di atas gentingnya, di atas atap istana itu ada orang berjalan. Ya. Terdengar sekali, gitu kan. Sehingga Ibrahim bin Adham itu memanggil daripada para pembantunya, para prajuritnya, ya kan. Kemudian memerintahkan untuk menangkap orang yang ada di atas atap istana itu, di atas genting itu. Apa yang terjadi setelah ditangkap, diintegrasi? Apa yang kau lakukan di atas istana? Ya. Orang ini menjawab, aku sedang mencari untaku yang hilang. Sebuah pertanyaan, jawaban yang sangat-sangat mustahil yang dilontarkan oleh orang asing ini kepada Ibrahim bin Adham. Aneh jawabannya. Di tengah malam dia mencari unta di atas atap istana, di atas genting istana. Ya. Kamu ini orang tidak waras, kamu ini gila. Masa engkau mencari unta di atas atap istana, di atas genting istana? Orang ini tenang aja. Dia menjawab dengan santainya, wahai Ibrahim bin Adham, lalu bagaimana dengan kamu? Engkau ingin mencapai kepada Allah, ingin menuju kepada Allah, tapi engkau berkehidupan dengan harta berlimpah, dengan pangkat, dengan fasilitas yang mewah. Kalau engkau mengatakan aku ini gila, aku ini tidak waras, engkau juga sama, lebih tidak waras. Engkau ingin menuju kepada Allah, ingin mendapatkan ridho Allah, tapi engkau hidup dengan bergelimang harta, pangkat, dan jabatan. Maka selepas itu Ibrahim bin Adham tersadar, ya. Dia tersadar seolah-olah ini adalah sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Suatu saat Ibrahim bin Adham itu dia berburu, ya, berburu ke hutan. Kemudian dia melihat ada rubah dan begitu dia kejar ada suara, ya, yang terdengar sekali telinganya. Melihat khuliqa, apakah engkau diciptakan untuk berburu hewan, wahai Ibrahim bin Adham? Dia tengok kanan kiri tidak ada orang. Dia cari lagi rubah itu, ya. Kemudian suara itu lagi muncul. Melihat khuliqa Ibrahim bin Adham, apakah engkau diciptakan untuk berburu? Sampai-sampai Ibrahim bin Adham ini dia mengira itu adalah suara syaitan. Ya. Dia berta'awud, auzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya, tetapi suara itu muncul lagi. Ya. Melihat khuliqta Ibrahim bin Adham, apakah engkau diciptakan di dunia ini untuk berburu? Baru sadarlah Ibrahim bin Adham bahwa itu adalah sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhirnya apa? Ya, dia meneruskan perjalanannya. Tatkala dia berjumpa dengan seorang pengembala, dia lepaskan semua baju simbol-simbol yang menempel pada diri, simbol-simbol bangsawan, simbol-simbol kerajaan. Dia menukar dengan baju si pengembala. Ya. Dia lepaskan dan dia akhirnya apa? Menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akhirnya pergi ke Mekah bertemu dengan Sufyan As-Tsauri, ya, seorang ulama besar, ya, dalam kalangan mazhab
Asy-Syafi'i, ya. Kemudian Fudail bin Iyad, ia berguru kepada dua orang ini, dan banyak lagi ulama-ulama yang dia ambil ilmunya, ya, untuk ya bekal hidupnya untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, dan akhirnya dia menjadi seorang sufi. Dan ini terkenal. Nah, beliau itu lahir pada tahun 80 Hijriah, apa yang mengatakan 100 Hijriah. Ya. Ini yang disebut dengan tokoh sufi yang masyhur, ya. Jadi kalau yang namanya aulia atau sufi itu ada dua, ada yang masyhur, ada yang masyhur. Ya. Kalau yang masyhur itu dia terhijab, ya. Dia tidak diketahui, ya. Jadi yang dia berasik dengan dirinya dengan Allah, mendekat kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, dan itu tidak diketahui oleh orang banyak kalau yang masyhur. Tetapi ada yang disebut masyhur, ya. Itu sebenarnya lebih berat godaannya daripada sufi-sufi atau aulia yang masyhur. Karena apa? Allah amanahkan itu dia harus membina umat, ya, seperti Ibrahim bin Adham. Ya, dia mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan, ya, mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat yang dia jumpai. Nah ini, ya, kalau orang-orang yang senantiasa insya Allah dia menyempatkan waktu untuk bermunajat, ya, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah menarik kita ke dalam kedekatan mahkamah mahmudah, menjadi hamba-hamba yang terpuji. Kemudian apa? Dalam kitab Jawabin dikatakan yuhasibu fiha nafsahu, ya, saat-saatnya untuk mengoreksi diri, ya. Pernahkah kita sesekali itu merenung, tafakur, tadabbur, ya, mengamati alam semesta, mengamati ciptaan-ciptaan Allah di tengah malam mungkin, ya, atau pada saat kita lagi traveling ke tempat-tempat yang indah yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian hati kita itu takjub, kemudian ingat kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Tertambat hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian koreksi diri kita. Berapa banyak ibadah yang kita lakukan, ya, dalam 1 kali 24 jam. Kalau sholat aja 5 menit, ya, tambah zikir misalnya 15 menit, 20 menit kali 5, ya, 2 kali ini cuma 100 menit, ya, kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan umur kita mungkin yang insya Allah ada yang umurnya 50, 60, 70, ya, dalam 1 hari cuma 100 menit, ya. Makanya tambah dengan ibadah-ibadah sunnah, ya, supaya nanti kita penghisabannya itu, ya, menjadi orang-orang yang masuk dalam orang-orang yang maqamah mahmudah, dapat derajat-derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Dikatakan lagi nafsahu wa sa'ati yamshi fiha ila ikhwani, ya. Kemudian kita banyak silaturahim. Nah, beberapa hadis mengatakan orang yang silaturahim itu, ya, bisa memanjangkan umur dan membuka rezeki, ya. Selain juga kita pada saat bertemu dengan saudara kita mintalah, wahai saudaraku, mungkin engkau mempunyai pandangan terhadap diriku, koreksilah apa yang kelemahan, kekurangan pada diri. Ini orang-orang yang senantiasa tawaduk, ya, bukan menyombongkan dada, ya, mengangkat daripada tangan yang bertolak pinggang, tetapi bertemu dengan saudaranya dia justru meminta ada kelemahan, kekurangan daripada diri, maka tolonglah ingatkan. Ya. Yang menilaikan kadang-kadang teman, kadang-kadang saudara, tidak katakan salah. Nah ini orang-orang yang senantiasa dia mendekat kepada Allah, dia tidak malu mengatakan sesuatu keburukan, kekurangan daripada dirinya, kemudian meminta orang lain untuk menilai kepada dirinya. Alladzina yukhbiruna bi uyubi wa sa'ati fiha yuqallib baina nafsihi wa baina ladati halalin. Ya, kemudian apa? Saat dia mengendalikan diri dari kenikmatan, ya, kemudian dia menjauhi daripada hal-hal yang haram,
Kemudian juga dia mengatur daripada barang-barang yang sebenarnya halal. Artinya apa? Mungkin makanannya halal, tetapi dia kurangi porsinya, ya. Atau saum Senin Kamis itu adalah merupakan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk melatih potensi rohani pada dirinya, ya, sehingga menjadi orang-orang yang senantiasa dia mentafakuri, mentadaburi, ya, ayat-ayat qauliyah maupun ayat-ayat qauliyah. Dengan banyak dia berpuasa, banyak bangun malam, banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di dalam surat Al-Hasyr itu kita diminta untuk senantiasa menghisab diri kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, ya. Dan yang apa? Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi itu 4 yang terdapat dalam kitab Zabur ini dituliskan oleh ulama-ulama kita tentang nasihat-nasihatnya untuk kita supaya lebih lagi mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat aku sampaikan. Mudah-mudahan membawa sebuah pencerahan, ya, untuk diri Al-Fatih dan tentunya bagi jamaah yang hadir pada siang kali ini. Mudah-mudahan yang tetap duduk dan istiqamah, ya, untuk taklim, ya, untuk belajar, menggali kitab-kitab Allah. Mudah-mudahan salah satu daripada saksi di yaumul kiamah kita cinta terhadap kebaikan-kebaikan, ya. Sehingganya kata Nabi itu, ya Abu Dzar, ya, fatu aliman babban min kitabullah, ya, satu saja kau mempelajari, duduk, ya, membahas kitab Allah, mendengar kajian-kajian daripada kitab Allah, ya, khairuka itu lebih baik bagimu daripada sholat sunnah 100 rakaat, mi'ata rakaat. Di orang-orang yang duduk setengah jam, 15 menit untuk mendengarkan kajian-kajian dari kitab Allah dan hadis-hadis baginda Rasulullah, ya, kata Nabi apa? Itu lebih hebat daripada orang yang tahajudnya 100 rakaat. Ada gak yang tahajud 100 rakaat? Kalau ada, saya cium tangannya. Itu saja mungkin kajian kita pada siang kali ini. Mudah-mudahan menambah ketakwaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aghfir lana wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.